ini mumpung kita sedang berkumpul ini, Prof. Iya. Ada anak muda, ada yang sebaya. Mudah sekali. Enggak, kebetulan samping kita tadi juga ada komunitas orang-orang tua. Katanya Prof minta yang ringan-ringan aja. Berbagi konsep ini, Prof. Kira-kira untuk menghadapi usia senja itu, untuk bekal kita anak yang muda ini. Kalau yang orang tua kan pernah muda, tapi yang muda kan belum pernah tua. Iya. Nah, mungkin anak muda perlu belajar banyak kira-kira menghadapi persiapan menghadapi usia senja itu seperti apa? Iya, itu masa yang memang cukup menguras pikiran kita. Kemarin saya di dalam acara reuni, yang saya alami makin tua itu setiap hari saya menyaksikan pelepasan dari hidup kita sendiri. Pelepasan rambut hitam hilang ganti putih. Pelepasan gigi saya sudah mulai rontok. Pelepasan jabatan. 3 tahun yang lalu profesor sudah ganti. Tidak boleh lagi jadi profesor. Pelepasan dari pekerjaan. Saya ini nggak boleh kerja lagi oleh anak-anak. Awas kalau kerja. Jadi saya itu melepaskan semuanya dari hidup ini. Semua saya lepaskan. Tinggal satu yang belum. Badan ini saya lepaskan dari roh. Itu belum. Sekarang masih bisa hidup. Jadi peristiwa pelepasan itu setiap hari saya saksikan, bahkan pelepasan terhadap sesuatu yang aku cintai. Dari hari ke hari aku lihat itu. Aku belum lepas dari pasir. Alhamdulillah. Tapi kan pasti saatnya aku melepaskan pasir. Tinggal dia duluan atau aku duluan. Jadi setiap hari pelepasan itu saya terima. Jadi di usia yang tua itu harusnya kita menata batin. Sudah siapkah kita ini menghadapi pelepasan dari semua yang kita cintai? Seperti juga pelepasan orang kerabat saya sudah nggak ada yang hidup. Mahasiswa saya begitu besok mau selesai doktor, aku sudah bilang sama dia, nanti ikut saya, mau kita bikin gini gitu. Oke lah, hangatlah pembicaraan itu terhadap cita-cita. Tapi begitu dia dokter, besok paginya meninggal dunia, bayangin. Aku enggak. Berarti duluan dia. Duluan dia. Aku menyaksikan pelepasan itu kan sedih. Karena aku mengharap adanya generasi penerus. Tapi tiba-tiba dia meninggal dulu. Bagaimana enggak stres saya? Dan sekarang saya sedang menunggu pelepasan yang lain. Ya mudah-mudahan kau jangan segera melepaskan itu. Ya toh, ini dan aku ngomong ini sama istri saya kemarin kan reuni, dia bilang, aku pidato soal soal pelepasan. Ya, kemudian ada orang alumni yang dari Palu. Ya usianya saya lebih tua dia. Rupanya lebih tua dia 78. Terus dia menghampiri saya. Wah, itu pelepasan tuh, ya memang saya bilang. Memang kita setiap hari menghadapi pelepasan. Untung saya belum dilepaskan dari orang-orang yang aku cintai. Tapi kalau mulai itu dilepaskan satu-satu oleh Tuhan, itu mengharukan, memprihatinkan. Ya, jadi menurut saya orang tua itu harus siap sedia melepaskan segala sesuatunya. Karena saya dilepaskan dari jabatan guru besar itu ya stres tuh, karena sudah nggak bisa ngajar, ya, dilepaskan dari pekerjaan. Ya. Biasanya orang kalau dilepaskan dari pekerjaan besoknya kan mulai stres, drop hidupnya itu. Biasanya sakit-sakitan. Nah kita harus berusaha menyiapkan pelepasan itu. Kalau kita enggak seperti Udin, oke, saya siap
nanti kita jadi wawancara terus oke. Tapi salin satu, Pak Musa harus sehat. Aduh, kalau soal itu aku juga nggak tahu. Tapi Iya. kita harus berusaha sehat supaya pelepasan yang saya alami itu betul-betul dihadapi dengan tenang, bukan dihadapi dengan Ya. grogi, Nah, sakit. Menarik ini Prof, diksi tentang pelepasan. Nah kan tidak semua orang siap menerima itu. Iya. Supaya tadi Prof mengatakan harus menerima dengan tenang, batinnya siap. Nah cara untuk menuju ke sana kira-kira bagaimana? Ya kita menyadari kita dari mana dan kemana. Saya itu yang ketika lahir itu, saya itu hampir mati loh dulu. Oh iya. Ya, namanya saya kan diganti oleh ibu. Sekarang menjadi Musa. Musa itu dilambangkan orang yang kuat, yang bisa menghadapi Firaun. Jadi saya juga sebenarnya, karena itu pertanyaannya dari mana dan mau kemana. Kita harus menyadari dari mana kita berasal. Kemudian kita melihat ke depan akan kemana. Nah kalau pertanyaan ini sudah ada, mesti menghadapi masa tua itu makin lebih tenang. Karena kita tahu dari mana asal usul kita. Dan gini ya, kemarin aku merasakan sebuah pengalaman ya, bahwa teman sejati kita itu hanya Tuhan. Enggak ada yang lain-lain. Ketika saya sendiri ya, ketika saya menghadapi persoalan yang berat, siapa lagi yang mau tolong? Karena itu saya kebetulan mendengarkan YouTube soal itu. Syekh Abdul Qadir Jalani dengan anak buahnya itu. Kemudian mengajarkan di akhir itu doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya itu ya itu. Ya karena Tuhan itu hanya sebaik-baik wakil, sebaik-baik penguasa, sebaik-baik penolong. Kepada siapa lagi? Saya merasa tidak ada lagi. Kemarin saya merasa kesepian ya. Saya itu tidur siang, bangun itu saya merasa nggak ada, sepi gitu ya. Terus wah ini kok suasana kok ngelangut gitu. Tapi sebenarnya aku nggak sendiri. Tolong itu ayat yang dikutip oleh Bung Karno. Saya mau baca lebih dalam, mataku agak rabun sehingga aku carinya susah. Ayat itu innallaha ma'ana. Itu kan kata-kata Bung Karno itu. Tuhan selalu bersama kita. Dan aku merasa ketika aku bangun tidur, ya cuma Tuhan yang ada di sampingku. Enggak ada siapa-siapa. Ya. Orang itu sudah punya kepentingan sendiri-sendiri dan punya problem sendiri-sendiri. Jadi aku ingat tuh kata Pak Moti, ya. Aku nggak mau ngurus orang. Nah, ngapain ngurus orang? Masing-masing orang sudah punya problemnya sendiri-sendiri. Kamu mau ngurus ini orang yang sudah tua ini. Jadi lebih baik. Ya, tapi gini Prof, kita anak muda ya, khususnya sekarang ini kan hidup di era teknologi yang semakin gemerlap, berisik, bahkan dengan gadget-gadget di tangan kita itu ya memang secara fisik tidak ada orang lain, tetapi dengan jaringan dan lain sebagainya selalu merasa ramai. Artinya dunia yang penuh hedon dan gemerlap ini sangat menggoda ini untuk apa yang Prof katakan harus mampu melepaskan, harus menerima kesepian. Nah ini gimana ini godaan yang luar biasa sekarang ini kan jauh lebih dahsyat ya tentang gemerlap ini. Gini, kemarin aku cerita lagi pengalaman kemarin baru 2 hari. Nah, saya sopirnya ini ikut saya. Jadi saya ditinggal di kamar, ibu ngurusi konsumsi untuk peserta. Dia nggak tahu, dia keluar dari rumah, dari kamarku ya. Dia mungkin mencari temannya yang satu kamar. Aku di kamar sendirian. Nah, aku kan baru ganti HP yang aku bilang sama kau. HP itu hanya untuk teman aja, teman dekat. Nah, oleh dia belum diisi pulsa ya.
belum nggak dikasih pulsa. Jadi aku ditinggal sendiri, aku nelpon dia nggak bisa. Aku telepon istri saya nggak bisa. Lah, kesendirian luar biasa. Saat itu saya merasa ketergantungan kepada gadget itu omong kosong. Jadi ketika aku nggak bisa menghubungi ibu, nggak bisa menghubungi Jumani, aku merasa nggak ada artinya hidup itu. Ya, seakan-akan gadget itu segala-galanya. Aku nggak mau. Sendiri itu aku nggak mau. Ini hidupku mati kutu saya. Kalau tiba-tiba ada apa-apa gitu. Ada insight apa ketika sinyal kuota Bapak mati nggak bisa ngubungin orang lain? Apa yang terpikir? Iya, saya tentu harus berusaha kan. Ya, Jumani tahu saya keluar dari kamar melipir cuma. Ini Bapak itu aku kan nggak bisa langsung jalan karena ada apa? Tanjakan, trap. Aku nggak mungkin melangkah, nggak mungkin melangkah. Kalau aku melangkah aku jatuh. Jadi aku terpaksa apa jenenge melipir, bahasa Jawa melipir. Aku cari pegangan untuk keluar. Untung dia datang. Dia tahu saya melipir. Karena saya duduk sebelahnya kamar. Nah, jadi bayangkan, aku tetap berusaha. Meskipun nggak bisa ngubungin dia, nggak bisa ngubungin ibu, dalam hati saya, meskipun saya berada dalam ketidakberdayaan, saya akan coba keluar. Aku keluar dari kamar itu, bayangin orang tua nggak tahu apa-apa, gadget nggak bisa dipakai, melipir. Itu kan upaya saya. Jadi saya jangan sampai terus pasrah. Nah, saya berusaha berjalan, melangkah melipir itu, baru ketuaan dia. Mungkin dia dikirim malaikat ya. Ya.